Thomas sedang merasakan kebahagiaan ketika mereka pindah dan tinggal bersama. So we're really gonna do this, huh? Namun, di malam pertama mereka langsung disambut dengan tetangga seberang apartemen mereka yang seorang fotografer dengan tirai terbuka nih langsung memainkan sebuah aksi terpampang nyata di depan mereka berdua. Thomas sangat serius menatap aksi tetangganya itu, namun Pippa langsung menyadarkan Thomas untuk membiarkan mereka. It's our first night. Karena si Pippa nih ingin memberikan kejutan pada Thomas yang ternyata si Thomas malah tidur. Di kesehariannya, Pippa bekerja di sebuah perusahaan medis yang berfokus pada mata. Sepulang bekerja, Pippa dan Thomas lanjut membicarakan tetangganya ini. Mereka pun mulai menduga-duga dari nama dan kebiasaan-kebiasaan apa nih yang mungkin tetangganya lakukan. Di malam harinya, Pippa yang gak bisa tidur tidak sengaja melihat ke arah jendela tetangganya ini. Pippa pun mulai penasaran dengan si tetangganya ini. Singkat cerita, Pippa pun membeli sebuah teropong yang ia gunakan untuk mengintip aktivitas tetangganya ini bersama Thomas. Kegiatan mengintip ini pun mulai menjadi aktivitas rutin bagi mereka berdua. Yang kali ini, tetangganya membawa seorang model ke apartemennya dan langsung membuka baju, yang langsung diikuti oleh sang model juga. Yang pasti nggak mungkin gue tunjukin lah ya. Boobs, baby, boobs. Nah, melihat tetangganya dan seorang model lagi bersenang-senang, Pippa pun berinisiatif merangkul Thomas dan melakukan olahraga bersama. Pippa pun digenjot sambil melihat aksi tetangganya yang juga menggenjot sang model. Gokil ya? Pelan-pelan rasa penasaran pun mulai menghantui Pippa. Ia pun kembali mengintip si tetangga yang sedang tertidur. Namun tiba-tiba datang seorang perempuan yang langsung naik ke kasur si tetangga ini. Pippa pun menceritakan hal ini pada Thomas dan teman-teman yang lain, yang semakin memancing rasa ingin tahunya Pippa. Bagaimana kalau dia nih bisa mendengar apa yang tetangganya bicarakan? I just wish we could hear what they were saying to each other. Karena ia juga penasaran, Thomas pun menceritakan rencananya untuk menggunakan sebuah alat yang bisa mendengar percakapan tetangganya ini. Walaupun sebenarnya cara ini ilegal, tapi rasa penasaranlah yang membuat Pippa memaksa Thomas untuk menyusup ke dalam pesta kostum yang diadakan tetangganya. Mereka menggunakan kostum masuk ke apartemen tetangganya. Setelah berbaur dan menikmati pesta, Pippa pun menjalankan aksinya, menempelkan sebuah benda di dekat jendela. Lalu mereka pun pulang dan mengecek apakah berhasil atau tidak. Dengan beberapa penyesuaian, Thomas pun berhasil mendengar apa yang tetangganya ini bicarakan, cuy. Tapi bisa jadi ini adalah sebuah ide yang buruk. Keesokan harinya, bagai petir di siang bolong, sang wanita yang ada di rumah tetangganya nih datang ke kantornya Pippa. Mereka pun berkenalan. Wanita ini bernama Julia, tapi bukan Julia yang itu ya. Julia datang ke kantornya Pippa untuk mencari sebuah kacamata. Entah kenapa, Pippa merasa sangat grogi. Setelah selesai dengan urusan kacamata, Julia pun menawari Pippa untuk ngopi-ngopi bareng di akhir pekan. Oh, no, I love that. I mean, I know we just met. Di sisi lain, rasa penasaran pun juga mulai menghantui Thomas. Ia pun menguping kegiatan si tetangganya ini saat ia sendirian. Ia pun memandangi dan menikmati saat si tetangganya ini menggenjot seorang model lainnya. Pippa pun menceritakan ke Thomas kalau ia sudah bertemu dengan Julia. Di sini, Thomas mulai memperingati Pippa kalau apa yang mereka lakukan udah kelewat batas. Namun, Pippa justru malah menikmatinya. Pippa pun tidak peduli dengan Thomas yang ngambek. Dia malah fokus dengan Julia yang berolahraga dengan tetangganya. Singkat cerita, tibalah akhir pekan. Pippa dan Julia akhirnya jalan bareng dan menikmati sebuah spa.
Mereka pun menghabiskan waktu bersama, berbicara, mengobrol dengan sangat menyenangkan. Julia pun menceritakan hubungannya yang rumit dengan pacarnya. Dan ia pun mengajak Pippa untuk kapan-kapan kayaknya bisa nih makan malam bersama. We should meet him sometime. Hal ini semakin membuat rasa penasaran Pippa tuh makin jadi-jadi. Ia pun selalu mengintip si tetangganya ini. Sampai di suatu malam Pippa mengirimkan sebuah pesan kepada Julia yang memberitahu kalau pasangannya ini tuh selingkuh. Bukan hanya itu aja, Pippa memberitahu kalau ada kondom bekas di tempat sampah. Julia pun kebingungan, terkaget-kaget melihat yang ia temukan di tempat sampah. Di sisi lain Thomas pun marah dengan yang Pippa lakukan, karena ini tuh udah kelewat batas. Julia sendiri sangat kecewa, ia pun mengambil pisau dapur dan menusuk pasangannya. Namun tidak jadi cuy. Keesokan harinya Pippa pun minta maaf pada Thomas dan berjanji untuk berhenti melakukan ini semua. Sorry. Namun hal yang menyeramkan pun terjadi karena Julia bunuh diri. Dia nggak sanggup membunuh pasangannya, jadi ialah yang membunuh dirinya sendiri cuy. Hal ini membuat Thomas dan Pippa sangat merasa bersalah, karena mereka secara nggak langsung ngebuat Julia nih bunuh diri. We're done. Masih inget kan si Julia ini lagi bikin kacamata? Nah, kacamata ini udah jadi. Dia pun menelpon nomornya Julia untuk mengingatkan kalau kacamatanya udah jadi. Hi. Julia. Pippa pun menangis dan minta maaf nih atas apa yang ia lakukan. Sebenarnya sampai saat ini Julia nih nggak tahu kalau Pippa adalah tetangganya cuy. Hari-hari selanjutnya Pippa yang berantem sama Thomas masih terus mengintip aktivitas tetangganya ini. Bahkan dia pun sampai mengikuti tetangganya ke sebuah bar. Dan secara mengejutkan, tetangganya ini menghampiri Pippa. Ia pun dengan sangat sopan berkenalan dengan Pippa dan memulai pembicaraan. You've got a familiar face. Pretty eyes. Thanks. Mereka pun saling ngobrol hingga sang tetangganya ini menanyakan sebuah pertanyaan. Would it be strange if I asked to take your picture? Mereka berdua pun menuju apartemen dan mulai melakukan pemotretan. Awalnya sih normal-normal aja, sampai si tetangganya ini meminta Pippa untuk membuka pakaiannya cuy. Pippa juga gak keberatan lagi lah. I wasn't ready. Biar seru, tetangganya ini pun juga membuka baju, dan Pippa membuka pakaiannya hingga tidak ada sehelai pun yang menutupi badannya. Seperti yang udah-udah, pemotretan hanyalah alasan untuk ke agenda utamanya, yaitu bercocok tanam. Tiba-tiba Thomas pun datang ke apartemennya dengan membawa sebuah bunga. Ia pun melihat apartemen yang kosong dan